Nurul Rismantara Rasi, absen 29 dari kelas 11 MIPA 1 dalam mata pelajaran kimia tentunya. Di video kali ini aku mau jelasin sedikit nih tentang apa itu dampak pembakaran senyawa hidrokarbon dalam sektor transportasi. Saat sedang bepergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernahkah teman-teman merasakan sesak nafas karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Bisa nggak sih teman-teman beri pendapat kira-kira dari mana sih asal polusi asap tersebut? Selanjutnya, teman-teman mungkin bertanya-tanya, mengapa bisa timbul polusi asap? Ya benar, polusi asap tersebut berasal dari gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan proses pembakaran di pabrik. Udara terdiri dari unsur oksigen dan nitrogen, sedangkan bahan bakar mengandung campuran hidrogen dan karbon atau disebut hidrokarbon. Ciri-ciri umum dari hidrokarbon adalah menghasilkan uap, karbon dioksida, dan panas selama pembakaran. Oksigen juga diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom C dan atom H secara keseluruhan. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terjadi secara alami, dan senyawa ini menyusun minyak mentah, gas alam, batu bara, dan sumber energi penting lainnya. Nah, jika teman-teman sudah tahu apa sih hidrokarbon itu, selanjutnya saya beri contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari serta kegunaannya. Seperti 1. Gas metana digunakan sebagai bahan bakar. 2. Etena digunakan sebagai bahan obat bius. 3. Propana untuk LPG berbentuk cair. 4. Metanol digunakan sebagai bahan pembuatan formaldehida, pembuatan serat, dan campuran bahan bakar. Yang kelima ada etanol atau senyawa turunan hidrokarbon, digunakan sebagai bahan bakar dan pembuatan asam asetat. 6. Polipropena digunakan sebagai bahan botol plastik, bahan perahu, dan tali plastik. 7. Isomer heptana digunakan sebagai bahan pembuatan bensin. 8. Polietilena digunakan sebagai kantong plastik dan plastik pembungkus atau sampul. 9. PVC atau polyvinyl klorida, senyawa turunan hidrokarbon, digunakan sebagai bahan pembuatan pipa peralon dan pelapis lantai. Yang terakhir ada gliserol, digunakan sebagai bahan kosmetik dan pelembab. Baiklah, kita masuk materi utama kita, yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon. Reaksi pembakaran hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu pembakaran yang sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, kandungan utamanya adalah hidrokarbon, belerang, nitrogen, dan oksigen. Reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Jenis-jenis pembakaran hidrokarbon nih teman-teman. Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida, CO2, dan uap air, H2O. Contohnya ada pembakaran sempurna propana atau gas dalam LPG. Yang kedua ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Dampak pembakaran hidrokarbon. Penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon antara lain 1. Gas karbon dioksida atau CO2. Polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua, gas karbon monoksida atau CO. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun, menyebabkan kematian loh. Yang ketiga, partikulat. Partikulat berupa karbon C dan timbal Pb dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, merusak saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Yang keempat, gas sulfur dioksida atau SO2. Dampak yang ditimbulkan SO2 antara lain iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kabut. Langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain 1.
penghijauan atau pembuatan taman kota. Seperti yang teman-teman tahu, jika penghijauan kota adalah cara kita memperbanyak jenis tumbuhan dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan secara merata di sepanjang jalan perkotaan. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan bahan bakar atau fuel cell. Yang ketiga, ada penggunaan konverten katalitik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot. Keempat, penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection sistem bahan bakar. Berikut akan saya tampilkan tabel ringkasan dari penjelasan saya sebelumnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon dalam sektor transportasi dan cara mengatasinya. Harapan saya, semoga pembakaran hidrokarbon seperti ini bisa dioptimalkan menjadi lebih baik, agar dampak-dampak yang terjadi tidak semakin besar hingga merusak lingkungan. Ingat bahwa kita membutuhkan bumi lebih dari bumi membutuhkan kita. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video. Semoga tugas saya mendapatkan nilai bagus. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa like video ini. Stay safe and take care teman-teman. Bye bye. Terima kasih.